Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan dari video sebelumnya, yaitu membahas tentang percabangan bersarang. Jika di video sebelumnya, yaitu saya membahas tentang percabangan bersarang menggunakan if. Sekarang contohnya untuk percabangan bersarang menggunakan switch case, dan di dalamnya ada percabangan if. Nah, ini seperti biasa masih menggunakan header file, iostream, dan Kunio karena saya butuhnya hanya fungsi input sama output. Di sini saya butuh variabel 2 atau saya deklarasikan, yaitu bilangan dan pilihan. Datannya adalah integer. Kemudian saya inputkan saya menuliskan perintah input yang mana nanti user diminta untuk menginputkan sebuah bilangan ke dalam variabel ke dalam variabel pilihan. Kemudian pilihan ini nantinya akan dijadikan sebagai ekspresi dari switch case atau syarat dari percabangan switch case. Jika nanti pilihan itu isinya adalah 1, jika case 1 ini bernilai true atau memilih angka 1, maka ini akan dikerjakan. Pada saat dikerjakan di sini juga ada if-nya, yaitu ini adalah percabangan bersarang, yaitu if yang ada di dalam case-nya di sini. Nah, ketika milih angka 1, maka kita disuruh menginputkan bilangan, yaitu angka yang nanti akan disimpan dalam bilangan. Bilangan ini, variabel bilangan ini nantinya akan dijadikan sebagai syarat untuk if yang ada di dalam case. Jika bilangan yang diinputkan itu nilainya sama dengan 1, maka di sini tebakannya adalah benar. Tetapi kalau nilai yang diinputkan itu tidak sama dengan angka 1, maka tebakannya adalah salah. Ini akan dikerjakan jika kita menginputkan pilihannya adalah angka 1. Kalau kita menginputkan angka 2 ke dalam variabel pilihan, maka case 1 akan diabaikan karena ini tidak masuk ke dalam kriteria, dia nilainya false, maka dia langsung menuju ke case 2. Pada saat case 2 di sini diminta untuk menginputkan bilangan. Kalau bilangan yang diinputkan itu misalkan nilainya adalah 2, maka 2 di sini akan dicek. Di sini adalah percabangan bersama atau percabangan yang ada di struktur kendali case yang kedua ya. Di case 2 itu kalau nilainya benar, maka dia akan menjalankan if lagi yang ada di dalamnya. Kalau nilainya di sini 2, ingat di sini persen adalah mood. Mood itu adalah pembagian, tetapi dia menampilkan sisanya. Jadi di sini misalkan 2 dibagi 2 itu kan habis, maka sisanya adalah 0, makanya ditampilkan adalah ini. Tetapi kalau bilangan di sini yang diinputkan itu adalah 3, maka 3 dibagi 2 itu ketemunya adalah 2. Tetapi ada sisa 1, maka yang dikerjakan adalah bilangan ganjil. Tetapi kalau misalkan yang diinputkan dalam pilihan itu bukan angka 1, bukan angka 2, maka program akan langsung menjalankan perintah yang ada di bawahnya default. Default itu berarti alternatif, jika case 1 salah, case 2 salah, maka dia akan kerjakan dari pernyataan yang ada di bawahnya default, yaitu pilihan hanya ada 1 dan 2. Nah, ini contoh simpel sekali, jadi penggunaan case dan if. Yang case itu nanti mengerjakan dari pilihan jika ekspresinya bernilai true. Ketika nanti case itu bernilai true, maka dia akan ada percabangan lagi di dalamnya. Nah, mungkin ini saja contohnya, semoga bisa membantu. Silahkan nanti dieksplorasi sendiri dengan contoh-contoh yang lain, dengan kasus-kasus yang lain yang masih berhubungan dengan percabangan if dan switch case, baik yang percabangan biasa maupun percabangan bersarang atau percabangan dalam percabangan. Karena makin sering belajar, makin sering mencoba, makin sering latihan, nanti logika kita akan semakin terasah. Tetapi kalau kita tidak pernah mencobanya sendiri, atau artinya kita hanya mencoba apa yang saya berikan di contoh ini, nanti kita tidak terbiasa menyelesaikan sebuah kasus, kita tidak terbiasa berlogika sendiri dari sebuah kasus, maka nanti ketika di semester yang akan datang itu akan menghambat ya, karena kita tidak terlatih.
Oke, selamat mencoba, selamat belajar untuk mengeksplorasi materi percabangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.